Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan gharar. Dan selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai macam transaksi yang bersifat derivatif, seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan dibentuknya koperasi syariah pada prinsipnya sama seperti koperasi pada umumnya, yaitu untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip dasar syariah Islam. Ditinjau dari fungsi koperasi syariah, terdapat beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama yaitu membangun potensi setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dan syariat Islam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas demokrasi dan kekeluargaan. Yang keempat, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat luas. Dan yang kelima, membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi yang ada di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi syariah berdasarkan prinsip syariat Islam antara lain, pertama yaitu syidik, yang mencerminkan kejujuran, akurasi, dan akuntabilitas. Yang kedua, istiqomah, yang mencerminkan konsistensi, komitmen, dan loyalitas. Yang ketiga, tablik, yang mencerminkan transparansi, pengawasan, edukasi, dan komunikasi. Yang keempat, amanah, yang mencerminkan kepercayaan, integrasi, reputasi, dan kredibilitas. Yang kelima, fatonah, yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, riayah, yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan awareness. Dan yang ketujuh, mas'uliyah, yang mencerminkan tanggung jawab atau responsibilitas. Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep syariah Islam. Adapun beberapa prinsip koperasi syariah antara lain, yang pertama, kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, umat manusia ialah khalifah Allah
dan pemakmur di muka bumi ini. Dan yang keempat, menjunjung tinggi keadilan secara menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang saja. Koperasi syariah memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya. Landasan tersebut antara lain, yang pertama, berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, secara tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Yang kedua, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama. Usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah meliputi berbagai hal. Yang pertama yaitu, semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, koperasi ini harus menjalankan fungsi dan peranannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi. Dan yang ketiga, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional MUI Indonesia. Yang keempat, setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat dua kegiatan utama yang ada di dalam koperasi syariah, yaitu kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana. Pada kegiatan penghimpunan dana, untuk mengembangkan koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya yang komersial, hibah, atau sumbangan, sekedar titipan saja, atau hal lain. Secara umum, sumber dana koperasi syariah diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan di mana besarnya simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota yang satu dengan yang lain. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah. Tepatnya, syirkah mufawadah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih dan masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok, di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya, sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Simpanan yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota, merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyimpannya kembali di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter, antara lain, yang pertama yaitu bersifat dana titipan atau yang sering disebut dengan wadiah. Wadiah dapat diambil setiap saat. Titipan atau wadiah terbagi atas dua macam, yaitu titipan atau wadiah amanah dan titipan atau wadiah yad domamah. Berikutnya yang kedua yaitu bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil atau mudharabah, baik revenue sharing, profit sharing, maupun profit and loss sharing. Bentuk usaha koperasi selanjutnya yaitu usaha penyaluran dana.
Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dengan menggunakan bagi hasil atau sering disebut dengan mudharabah dan musyarakah, dan juga dengan jual beli, piutang mudharabah, piutang salam, piutang istigha, dan sejenisnya. Bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang, sewa-menyewa, atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya. Bentuk penyaluran dana yang pertama yaitu investasi atau kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, koperasi syariah berlaku sebagai pemilik dana atau disebut dengan sohibul mal. Sedangkan pengguna dana adalah pengusaha atau disering disebut dengan mudharib. Kerjasama dapat dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberi modal. Contohnya untuk pendirian klinik, kantin, toserba, dan usaha lainnya. Penyaluran dana selanjutnya yaitu jasa-jasa. Di samping produk kerjasama dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa pelayanan, antara lain jasa al-ijarah atau sewa. Jasa al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan hak milik atas barang itu sendiri. Contoh, penyewaan tenda, sound system, dan sebagainya. Yang kedua, jasa wadi'ah atau titipan. Jasa wadi'ah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang, seperti jasa penitipan barang dalam loker karyawan atau penitipan barang-barang lain yang bersifat penting. Penyaluran dana berikutnya yaitu anjak piutang atau hawalah. Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada koperasi syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit hutang dan pihak koperasi menyelesaikan atau membayarkan kewajiban hutang tersebut dan anggota tadi membayarkannya kepada koperasi. Yang selanjutnya yaitu ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, yang mana dalam koperasi syariah, gadai ini tidak menggunakan bunga, akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas. Yang selanjutnya yaitu perwakilan atau wakalah. Jasa ini adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak koperasi syariah, seperti pengurusan SIM, STNK, dan surat-surat berharga lainnya. Wakalah berarti juga penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat. Selanjutnya yaitu penjamin atau kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh koperasi sebagai penanggung pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Dan yang terakhir yaitu pinjaman lunak atau sering disebut dengan qordah. Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, di mana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan, kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan di muka. Maka kelebihan dana tersebut diperoleh diterima koperasi dan dikelompokkan ke dalam qadrah atau baitul mal. Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok. Bentuk penghimpunan dana selanjutnya yaitu investasi pihak lain. Dalam melakukan operasionalnya, lembaga koperasi syariah, sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.
Prospek pasar koperasi syariah teramat besar, sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip mudharabah maupun prinsip musyarakah. Penyaluran dana selanjutnya yaitu jual-beli atau al-bai'. Pembiayaan jual-beli dalam UJKS pada koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti: pertama, jual-beli secara tangguh antara penjual dan pembeli, di mana kesepakatan harga si penjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui keuntungan penjual. Transaksi ini disebut dengan bai' al-mudharabah. Kedua, jual-beli secara paralel yang dilakukan oleh tiga pihak. Sebagai contoh, pihak satu memesan pakaian seragam sebanyak 100 setel kepada koperasi syariah dan koperasi syariah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 setel seragam. Dan koperasi membayarnya dengan uang muka dan dibayar setelah jadi. Setelah selesai diserahkan kepada pihak satu dan pihak satu membayarkannya baik secara tunai maupun diangsur. Pembiayaan ini disebut dengan al-bai' istinha. Jika koperasi membayarnya di muka disebut bai' salam. Demikian tadi bahasan kita tentang koperasi syariah. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.